Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 30 April 2025, dunia kembali diguncang oleh prediksi dramatis dari seorang pendeta Amerika, Brandon Biggs. Ramalan yang ia sampaikan bukan sekadar ramalan pribadi, namun seperti simpul akhir dari rangkaian nubuat dunia, memperkuat prediksi bencana Juni-Juli yang disampaikan peramal Amerika, Johnny Petrie, menyatu dengan peringatan ahli gempa Jepang, serta selaras dengan pesan-pesan mistis dari Hong Kong dan pusaran geopolitik global. Sederhananya, seolah-olah semua kepingan puzzle yang selama ini berserakan, kini terangkai membentuk satu gambar besar dari letusan gunung berapi, perang yang membayangi, hingga ujian moral dan janji kebangkitan spiritual umat manusia, semua sering bertautan. Percaya atau tidak, informasi ini bisa menjadi titik balik hidup Anda. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga keluarga dan bahkan seluruh peradaban. Kali ini, Brandon membagikan 5 tema utama yang merangkum peta besar masa depan dunia. Letusan gunung api dan gempa bumi, insiden Pearl Harbor baru, gempa dahsyat di pantai barat Amerika, dan skandal moral global, pengadilan etika di Kanada, hingga bayangan Perang Dunia Ketiga dan tanda-tanda langit di Eropa. Mari kita ikuti satu persatu perjalanan prediksi Brandon, merasakan sendiri momen saat Sang Pencipta seolah memberi manusia kesempatan terakhir menuju keselamatan abadi. Prediksi gempa bumi dahsyat di Jepang dan Asia. Dalam kondisi transspiritual, Brandon menyaksikan dengan jelas akan terjadi gempa besar di Jepang, disertai letusan gunung berapi luar biasa. Peringatan ini bukan tanpa dasar ilmiah. Nikkei News pada 6 Mei melaporkan bahwa potensi gempa di Palung Nankai menjadi perhatian utama masyarakat Jepang dan dunia. Komite Gempa Jepang bahkan mengumumkan kemungkinan gempa besar dalam 30 tahun ke depan mencapai 80% dengan magnitudo maksimum bisa menembus angka 9 dan memicu tsunami besar yang bisa berdampak hingga Hong Kong, wilayah yang biasanya aman dari ancaman gempa. Dari Hong Kong, seorang ahli Feng Shui terkemuka menggunakan astrologi Chi Wei Tao Su untuk memprediksi waktu gempa. Dan hasilnya selaras dengan ramalan komikus Jepang, Ryo Tatsuki. Dalam manga fenomenal Masa Depan Yang Aku Lihat, ia menyatakan, tepat 5 Juli 2025, Jepang akan dilanda gempa dan tsunami besar yang bukan hanya menghancurkan sepertiga negeri Sakura, namun dirinya sendiri juga akan menjadi korban bencana itu. Catatan penting, Ryo Tatsuki hingga kini masih hidup. Brandon memperingatkan, bukan hanya Jepang yang terancam, tetapi juga Alaska dan Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Tahun 2024, aktivitas panas bumi di Yellowstone dan gunung berapi di Italia meningkat signifikan, selaras dengan prediksi Brandon. Ia menggambarkan bahwa bumi sedang mengalami kontraksi, tekanan raksasa dari kerak bumi di bawah lautan dan daratan mulai dilepaskan, seakan-akan alam tengah menjerit karena dosa manusia. Zona gempa Alaska dan kaldera Yellowstone diperkirakan menjadi titik pemicu bencana global. Brandon menegaskan, ini adalah era perubahan besar, bumi dalam transisi, tekanan di dalamnya berubah karena sebab tertentu. Ryo Tatsuki bahkan menyebut jam spesifik, 5 Juli pukul 04.18 pagi. Jika seluruh peringatan ini digabungkan, ramalan Brandon, Ryo Tatsuki, serta para ilmuwan, kita seolah dihadapkan pada awal rentetan gempa global yang mengubah sejarah dunia. Bagi Anda yang tinggal di Jepang, Hong Kong, atau Amerika Serikat, apakah Anda sudah siap menghadapi kenyataan ini? Pearl Harbor baru dan krisis geopolitik. Pada hari yang sama, Brandon mengalami peristiwa aneh. Saat melewati pos pemadam kebakaran, ia mendengar sirine 911 bukan di dunia nyata, melainkan di dalam batinnya. Dalam doa yang dalam,
Sang Pencipta menampakkan diri dan berkata, "Ingat peristiwa Pearl Harbor." Seketika, Brandon menyaksikan kilasan tragedi Pearl Harbor dalam dunia gaib. Ia melihat Partai Komunis Tiongkok PKT dan Korea Utara terdesak. PKT digambarkan bak bos mafia, sementara Korea Utara dimainkan sebagai pion. Tiongkok, demi menjaga pengaruhnya, membawa roh jahat ke Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina, membangun blok kekuatan untuk menantang budaya Barat. Fenomena ini sesuai dengan prediksi Johnny Paltry tentang ancaman roh jahat saat Mars, Neptunus, dan Saturnus berkumpul. Banyak orang makin terjebak ilusi, menyangkal kebenaran, bahkan nekat mengakhiri hidup ketika iman runtuh. Johnny memprediksi Juni-Juli mendatang, ketika konjungsi planet terjadi, akan terjadi kejatuhan kultus jahat di Tiongkok dengan banyak pengikut memilih mengakhiri hidupnya. Ini mempertegas prediksi Brandon tentang runtuhnya budaya roh jahat di Asia. Ramalan ini tidak lagi hanya sekedar prediksi, tetapi mulai selaras dengan realitas geopolitik yang berlangsung di dunia nyata. Perang, krisis, dan revolusi Asia. Tahun 2024, provokasi militer PKT di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan meningkat tajam. Insiden dengan Filipina melonjak. Xi Jinping memerintahkan militer bersiap invasi Taiwan pada 2027, sementara Korea Utara terus menguji coba rudal dengan dukungan PKT. Iran pun semakin aktif memperkuat diri bersama Tiongkok dan Rusia. Brandon melihat aliansi Tiongkok-Korea Utara semakin erat. Rusia bertindak sebagai penengah yang mengatur segala aksi anti-Barat di Asia. Krisis properti dan ledakan utang di Tiongkok serta perlambatan ekonomi membuat PKT melihat sanksi Barat sebagai penindasan dan membalasnya dengan niat balas dendam. Meski akan menghadapi kehancuran ekonomi, PKT tetap bersikeras menjaga ideologi, mirip samurai yang lebih memilih mati daripada menyerah. Johnny meramalkan, kehancuran kultus ini akan benar-benar terjadi. Ideologi PKT bisa runtuh dari dalam. Sementara itu, Chris Wright 2022 juga memprediksi revolusi besar di Tiongkok. Kekuasaan Xi Jinping berakhir dalam 5 hingga 10 tahun, sekitar 2027, sesuai dengan waktu yang diprediksi mengenai keruntuhan PKT. Brandon menambahkan, Kim Jong-un dan adiknya akan disingkirkan dari panggung sejarah, layaknya Fir'aun Mesir yang disapu malaikat. Namun kabar baiknya, Injil akan menyebar hingga ke Korea Utara, menembus tirai besi. Brandon memperingatkan, perubahan besar dunia dalam 3 bulan ke depan bisa menyebabkan kelangkaan kebutuhan pokok. Ia menganjurkan agar siapapun menyiapkan stok bahan pangan minimal untuk 3 bulan ke depan. Meski ramalan Brandon kadang tak terjadi persis, menurut para ahli spiritual, hal ini karena ada penyelamatan dari Sang Pencipta. Kebangkitan spiritual membuat banyak orang selamat dari bencana besar. Maka, momen persiapan sebelum pembaruan bumi sangat krusial. Bencana pantai barat Amerika dan penghakiman moral. Ramalan Pearl Harbor baru kini semakin nyata. Akankah Anda memilih sisi terang atau gelap? Brandon melihat dari British Columbia, Kanada, hingga San Francisco akan terjadi gempa besar yang merobek pantai barat, mengguncang dunia hingga Afrika. Portland dan Seattle akan hancur hebat. 50.000 jiwa akan tewas seketika. Brandon bahkan melihat angka itu dengan sangat jelas. Ia mengingatkan, bencana ini adalah bentuk penghakiman atas kemerosotan moral manusia, cawan dosa yang sudah penuh. Data ilmiah juga menunjukkan 2025 Pulau Kreta, Yunani diguncang gempa 6,3 skala Richter. Indonesia berulang kali diguncang gempa besar. Zona Cascadia Subduction di pantai barat AS diprediksi berpotensi gempa 9 skala Richter dalam 50 tahun ke depan. Brandon juga melihat aktivitas vulkanik Yellowstone kian tidak stabil. Tahun 2024
gejala peningkatan aktivitas geologi di Yellowstone terpantau, mengancam terjadinya letusan supervolcano. Semua ini, menurut Brandon, adalah pengadilan atas korupsi global, mulai dari skandal pemilu Amerika, pencucian uang di Eropa, hingga korupsi finansial di Tiongkok. Ia memperingatkan, gempa ini akan membongkar keruntuhan moral manusia. 50.000 korban menjadi alarm bagi dunia. Ramalan Johnny bahwa pada Juli 2025, energi bencana akan memuncak dan prolog kiamat sosial bisa terjadi. Apakah nurani manusia akan ikut tenggelam bersama gedung-gedung pencakar langit pantai barat? Brandon menganjurkan, siapkan tas darurat dan selalu waspada akan peringatan gempa, karena penghakiman kini sedang menghitung waktu mundur. Krisis moral Kanada dan Jepang. Brandon melihat timbangan moral dunia sudah miring. Mayoritas rakyat Kanada memilih mendukung perubahan gender dan berdiri di sisi gelap. Meski bendera kebebasan berkibar, justru krisis moral menyelimuti negeri itu, dan pengadilan Tuhan dikatakan segera tiba. Dalam pemilu Kanada 2021 dan 2025, Partai Liberal konsisten mendorong ideologi gender. Undang-Undang C4 melarang terapi konversi dan pendidikan gender makin masif di sekolah. Brandon menilai, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Ia juga meramalkan penyakit menular seksual yang lebih mematikan dari HIV/AIDS akan mewabah dari Quebec ke New York dan Boston, diiringi gagal panen dan penyakit pertanian yang tak bisa diobati. Tahun 2024, otoritas Kanada memang melaporkan lonjakan penyakit seksual dan ancaman superbakteria. Jepang pun terancam serangan penyakit menular seksual akibat perdagangan seks lintas negara, senada dengan peringatan WHO dan penangkapan jaringan perdagangan manusia oleh polisi Jepang di tahun yang sama. Brandon menegaskan, penghakiman ini bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Kanada dan Jepang kini berada di persimpangan antara seleksi alam dan keselamatan, dan pilihan mereka hari ini akan menentukan nasib generasi mendatang. Eropa, ancaman perang dunia dan peran Amerika. Dalam kondisi batin, Brandon melihat huruf-huruf hitam Perang Dunia II memenuhi Eropa. Bendera Perancis berkibar, Macron menjadi pusat, NATO disebut sebagai sumber masalah. Tuhan berpesan, jangan picu konflik di Perancis. 2024, NATO makin terlibat di Ukraina. Rusia meningkatkan anggaran militer, serangan cyber dan spionase kian marak. Brandon melihat Perancis dan Jerman memperkuat basis pertahanan. Ukraina sibuk mengamankan perdagangan gandum, semua sesuai perkembangan nyata di tahun ini. Ia juga melihat pengaruh Obama mulai memudar di utara Warsawa, digantikan oleh Trump yang kembali ke Gedung Putih. Dalam visinya, Trump berdiri di tengah, berusaha mendamaikan Rusia, NATO, mengakhiri perang Ukraina dan konflik Timur Tengah, menegosiasikan kesepakatan Bait Suci di Israel sebagai bagian dari upaya damai. Mediterania dan Arab Saudi ikut terlibat, persis dengan tren eksplorasi energi dan diplomasi Timur Tengah hari ini. Namun di saat yang sama, awan gelap menggantung di Asia. Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia membangun aliansi baru yang bisa memicu Pearl Harbor modern, potensi Perang Dunia Ketiga. Brandon meyakini, di tengah krisis, bala tentara malaikat turun di Korea Utara dan Tiongkok, Injil menembus tirai besi, dan peluang keselamatan terbuka untuk siapapun yang mau bangkit secara spiritual. Penutup, seruan untuk persiapan dan kebangkitan nurani. Johnny mengingatkan, Juli 2025 saat Mars, Neptunus dan Saturnus berkonjungsi adalah momentum kebangkitan nurani dan revolusi spiritual dunia. Inilah kesempatan terakhir yang diberikan Sang Pencipta agar umat manusia segera bangkit dan mencari keselamatan sebelum terseret gelombang kegelapan. Rangkuman pesan utama.
1. Persiapan diri menghadapi bencana. Simpan kebutuhan pokok minimal 3 bulan dan pantau peringatan gempa di Jepang serta pantai barat Amerika. 2. Jauhi budaya roh jahat PKT. Segera keluar dari PKT dan turunannya, kembali ke iman dan hati nurani tradisional. 3. Jaga moral dan evaluasi hidup. Khusus bagi masyarakat Kanada dan Jepang, pertimbangkan pilihan hidup Anda dan jauhi perilaku menyimpang. 4. Bangkit secara spiritual. Bersama-sama, mari berdoa, bertobat, dan menjemput mukjizat keselamatan dari Sang Pencipta. Ramalan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai peringatan penuh kasih, supaya kita semua siap menyambut era baru yang penuh tantangan dan peluang keselamatan. Jangan abaikan pesan-pesan ini, karena bisa jadi inilah seruan terakhir yang menyelamatkan hidup Anda, keluarga, dan dunia. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.